Pramudia Anantatur, Bumi Manusia. Pramudia Anantatur lahir pada 1925 di Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Hampir separuh hidupnya dihabiskan dalam penjara, sebuah wajah semesta yang paling purba bagi manusia-manusia bermartabat. 3 tahun dalam penjara kolonial, 1 tahun di Orde Lama, dan 14 tahun yang melelahkan di Orde Baru, 13 Oktober 1965 hingga Juli 1969, Pulau Nusa Kambangan Juli 1969 hingga 16 Agustus 1969, Pulau Buru Agustus 1969 sampai 12 November 1979, Magelang atau Banyumanik November sampai Desember 1979 tanpa proses pengadilan. Pada tanggal 21 Desember 1979, Pramudia Anantatur mendapat surat pembebasan secara hukum tidak bersalah dan tidak terlibat dalam G30S PKI, tetapi masih dikenakan tahanan rumah, tahanan kota, tahanan negara sampai tahun 1999 dan wajib lapor ke Kodim Jakarta Timur 1 kali seminggu selama kurang lebih 2 tahun. Berapa karyanya lahir dari tempat purba ini, diantaranya tetralogi Buru, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Penjara tak membuatnya berhenti sejengkal pun menulis. Baginya, menulis adalah sebuah tugas pribadi dan nasional. Dan ia konsekuen terhadap semua akibat yang ia peroleh. Berkali-kali karyanya dilarang dan dibakar. Dari tangannya yang dingin telah lahir lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Karena kiprahnya di gelanggang sastra dan kebudayaan, Pramudia Anantatur dianugerahi berbagai penghargaan internasional, di antaranya The Pen Freedom to Write Award pada 1988, Raymond Magsaysay Award pada 1995, Fukuoka Culture Grand Prize Jepang pada tahun 2000, tahun 2003 mendapatkan penghargaan The Norwegian Authors Union, dan pada tahun 2004 Pablo Neruda dari Presiden Republik Chile, Senor Ricardo Lagos Escobar. Sampai akhir hidupnya, ia adalah satu-satunya wakil Indonesia yang namanya berkali-kali masuk dalam daftar kandidat pemenang Nobel Sastra. Cerita selamanya tentang manusia, kehidupannya bukan kematiannya. Ya, biarpun yang ditampilkannya itu hewan, raksasa, atau dewa, atau hantu. Dan tak ada yang lebih sulit dapat dipahami daripada sang manusia. Jangan anggap remeh si manusia yang kelihatannya begitu sederhana. Biar penglihatanmu setajam mata elang, pikiranmu setajam pisau cukur, peradabanmu lebih peka dari para dewa, pendengaranmu dapat menangkap musik dan ratap tangis kehidupan, pengetahuanmu tentang manusia takkan bakal bisa kemput. Tetralogi Buru ditulis Pramudia Anantatur waktu masih mendekam di kamp kerja paksa tanpa proses hukum pengadilan di Pulau Buru. Sebelum ditulis roman ini oleh penulis, diceritaulangkan pada teman-temannya di Pulau Buru. Hal ini mengisyaratkan bahwa penulisnya bukan hanya sekedar menulis,
dan membumbungkan imajinasinya semata, tapi dengan penguasaan pendalaman cerita yang dimaksud dengan penelusuran dokumen pergerakan awal abad ke-20. Pram memang tidak menceritakan sejarah sebagaimana terwarta secara objektif dan dingin yang selama ini diampuh oleh orang-orang sekolahan. Pram juga berbeda dengan penceritaan kesilaman yang lazim sebagaimana terskripta dalam buku-buku pelajaran sekolah yang memberikan jarak antara pembaca dan kurun sejarah yang tercerita. Dengan gayanya sendiri, Pram coba mengajak bukan saja ingatan, tapi juga pikir, rasa, bahkan diri untuk bertarung dalam golak gerakan nasional awal abad. Karena itu, dengan gaya kepengarangan dan bahasa Pram yang khas, pembaca diseret untuk mengambil peran di antara tokoh-tokoh yang ditampilkannya. Hadirnya roman sejarah ini bukan saja menjadi pengisi sebuah episode berbangsa yang berada di titik persalinan yang pelik dan menentukan, namun juga mengisi isu kesusastraan yang sangat minim menggarap periode pelik ini. Karena itu, hadirnya roman ini memberi bacaan alternatif kepada kita untuk melihat jalan dan gelombang sejarah secara lain dan dari sisinya yang berbeda. Tetralogi ini merupakan roman 4 serial, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Pembagian ini dapat diartikan sebagai pembelahan pergerakan yang hadir dalam beberapa episode. Orang memanggilku Mingke, namaku sendiri. Sementara ini tak perlu kesebutkan, bukan karena gila misteri, telah aku timbang belum perlu benar tampilkan diri di hadapan mata orang lain. Pada mulanya catatan pendek ini aku tulis dalam masa berkabung. Dia telah tinggalkan aku, entah untuk sementara, entah tidak. Waktu itu aku tak tahu bagaimana bakal jadinya. Hari depan yang selalu menggoda, misteri, setiap pribadi akan datang padanya, mau tak mau, dengan seluruh jiwa dan raganya. Dan terlalu sering dia ternyata Maharaja Zalim. Juga akhirnya aku datang padanya bakalnya. Adakah dia dewa pemurah atau jahil? Itulah memang urusan dia. Manusia terlalu sering bertepuk hanya sebelah tangan. 13 tahun kemudian, catatan pendek ini kubacai dan kupelajari kembali. Kupadu dengan impian khayal. Memang menjadi lain dari aslinya. Tak kepalang tanggung. Dan begini kemudian jadinya. Dalam hidupku, baru seumur jagung, sudah dapat kurasai ilmu pengetahuan telah memberikan padaku sesuatu restu yang tiada terhingga indah. Sekali direktur sekolahku bilang di depan kelas, yang disampaikan oleh tuan-tuan guru di bidang pengetahuan umum sudah cukup luas. Jauh lebih luas daripada yang dapat diketahui oleh para pelajar setingkat di banyak negeri di Eropa sendiri. Tentu dada ini menjadi gembung. Aku belum pernah ke Eropa. Benar tidaknya ucapan Tuan Direktur, aku tak tahu. Hanya karena menyenangkan aku cenderung mempercayainya. Lagi pula, semua guruku kelahiran sana, dididik di sana pula. Rasanya tak layak, tak mempercayai guruku. Orang tuaku telah mempercayakan diriku pada mereka. Oleh masyarakat terpelajar Eropa dan Indo, dianggap terbaik dan tertinggi nilainya di seluruh Hindia Belanda.
maka aku harus mempercayainya. Ilmu dan pengetahuan yang kudapatkan dari sekolah dan kusaksikan sendiri pernyataannya dalam hidup telah membuat pribadiku menjadi agak berbeda dari sebangsaku pada umumnya. Menyalahi wujudku sebagai orang Jawa atau tidak, aku pun tidak tahu. Dan justru pengalaman hidup sebagai orang Jawa berilmu pengetahuan Eropa yang mendorong aku suka mencatat-catat. Suatu kali akan berguna, seperti sekarang ini. Salah satu hasil ilmu pengetahuan yang tak habis-habis kukagumi adalah percetakan, terutama zinkografi. Coba orang sudah dapat memperbanyak potret berpuluh ribu lembar dalam sehari. Gambar pemandangan, orang besar dan penting, mesin baru, gedung-gedung penyakar langit Amerika, semua dan dari seluruh dunia, kini dapat aku saksikan sendiri dari lembaran-lembaran kertas cetak. Sungguh merugi generasi sebelum aku, generasi yang sudah puas dengan banyaknya jejak langkah sendiri di lorong-lorong kampungnya itu. Betapa aku berterima kasih pada semua dan setiap orang yang telah berjerih payah untuk melahirkan keajaiban baru itu. 5 tahun yang lalu, belum lagi ada gambar tercetak beredar dalam lingkungan hidupku. Memang ada cetakan cukilan kayu atau batu, namun belum lagi dapat mewakili kenyataan sesungguhnya. Berita-berita dari Eropa dan Amerika banyak mewartakan penemuan-penemuan terbaru. Kehebatannya menandingi kesaktian para satria dan dewa nenek moyangku dalam cerita wayang. Kereta api, kereta tanpa kuda, tanpa sapi, tanpa kerbau. Belasan tahun telah disaksikan sebangsaku. Dan masih juga ada keheranan dalam hati mereka sampai sekarang. Betawi Surabaya telah dapat ditempuh dalam 3 hari. Diramalkan akan cuma seharmal. Hanya seharmal. Deretan panjang gerbong sebesar rumah, penuh arang dan orang pula, ditarik oleh kekuatan air semata. Kalau Stevenson pernah aku temui dalam hidupku, akan kupersembahkan padanya karangan bunga. Sepenuhnya dari anggrek. Jaringan jalan kereta api telah membelah-belah pulauku, Jawa. Kepulan asapnya mewarnai langit tanah airku dengan garis hitam, semakin pudar untuk hilang dalam ketiadaan. Dunia rasanya tiada berjarak lagi, telah dihilangkan oleh kawat. Kekuatan bukan lagi jadi monopoli gajah dan badak. Mereka telah digantikan oleh benda-benda kecil buatan manusia, torak, sekrup, dan mur. Di Eropa sana, orang sudah mulai membuat mesin yang lebih kecil dengan tenaga lebih besar, atau setidaknya sama dengan mesin uap. Memang tidak dengan uap, dengan minyak bumi. Warta sayup-sayup mengatakan Jerman malah sudah memiliki kereta digerakkan listrik. Ya Allah, dan aku sendiri belum lagi tahu membuktikan apa listrik itu. Tenaga-tenaga alam mulai diubah manusia untuk diabadikan pada dirinya. Orang malah sudah merancang akan terbang seperti Gatot Kaca, seperti Ikarus. Salah seorang guruku bilang, sebentar lagi, hanya sebentar lagi, dan umat manusia tak perlu lagi membanting tulang memeras keringat dengan hasil sedikit. Mesin akan menggantikan semua dan setiap macam pekerjaan. Manusia akan tinggal bersenang. Berbahagialah kalian para siswa, katanya. Akan dapat menyaksikan awal zaman modern di Hindia ini. Modern. Dengan cepatnya kata itu menggelembungkan dan membiak diri seperti bakteria di Eropa sana. Setidak-tidaknya menurut kata orang, maka izinkanlah aku ikut pula menggunakan kata ini, sekalipun aku belum sepenuhnya dapat menyelami maknanya.
Pendeknya, dalam zaman modern ini, potret sudah dapat diperbanyak sampai puluhan ribu sehari. Yang penting ada di antaranya yang paling banyak kupandangi seorang dara, cantik, kaya, berkuasa, gilang gemilang, seorang pribadi yang memiliki segalanya, kekasih para dewa. Sasus sembunyi-sembunyi diucapkan di antara teman-teman sekolah. Bankir-bankir terkaya di dunia pun tiada berpeluang untuk merayunya. Ningrat gagah dan ganteng pada tunggang langgang untuk mendapatkan perhatiannya. Hanya perhatiannya. Pada waktu-waktu mengganggur, sering aku pandangi wajahnya sambil mengandai-andai. Betapa, betapa, betapa. Dan betapa tinggi tempatnya. Jauh pula, 11 atau 12.000 mil laut dari tempatku, Surabaya. Pelayaran sebulan naik kapal, mengarungi 2 samudra, 5 selat, dan 1 terusan. Itu pun belum tentu dapat bertemu dengannya. Tak berani aku menyatakan perasaanku pada siapapun. Orang mentertawakanku dan menamai aku gila. Di kantor pos, kata sang Sasus pula, kadang didapatkan surat lamaran yang ditujukan pada dara yang jauh dan tinggi di sana itu. Tak ada yang sampai sekiranya aku bergila memberanikan diri, sama saja pejabat pos akan menahannya untuk dirinya sendiri. Dara kekasih para dewa ini seumuran denganku, 18. Kami berdua dilahirkan pada tahun yang sama, 1880. Hanya satu angka berbentuk batang, 3 lainnya bulat-bulat seperti kelereng salah cetak. Hari dan bulannya juga sama, 31 Agustus. Kalau ada perbedaan, hanya jam dan kelamin. Orang tuaku tak pernah mencatat jam kelahiranku. Jam kelahirannya pun tak akan ku ketahui. Perbedaan kelamin, aku pria, dia wanita. Mencocokkan jam yang tidak menentu itu juga memusingkan. Setidak-tidaknya, bila pulauku diselimuti kegelapan malam, negerinya dipancari surya. Bila negerinya dipeluk oleh kehitaman malam, pulauku gemerlatan di bawah surya khatulistiwa. Guruku, Magda Peters, melarang kami mempercayai astrologi. Omong kosong katanya. Thomas Aquinas, sambungnya, pernah melihat 2 orang yang lahir pada tahun, bulan, hari, dan jam, malah tempat yang sama. Ia angkat telunjuk dan menantang kami dengan lelucon astrologi. Nasib keduanya sungguh tidak pernah sama. Yang seorang tuan tanah besar, yang lain justru budaknya. Dan memang aku tidak percaya. Bagaimana akan percaya? Dia tidak pernah jadi petunjuk untuk kemajuan ilmu dan pengetahuan manusia. Kalau dia benar, cukuplah kita takluk padanya. Selebihnya boleh dilempar ke keranjang babi. Dia tidak akan mampu meramalkan siapa dara itu, di mana tempatnya. Tak bakal. Pernah aku ramal diri untuk iseng, horoskop dibolak dan dibalik. Sang peramal buka mulut, nampak 2 gigi emasnya. Bila Tuhan ada kesabaran, pasti. Dengan demikian, aku lebih mempercayai akalku. Dengan kesabaran, seluruh umat manusia menemuinya pun aku tak bakal mungkin. Aku lebih mempercayai ilmu pengetahuan, akal. Setidak-tidaknya padanya ada kepastian-kepastian yang bisa dipegang. Tanpa mengetuk pintu kamar pemondokanku, Robert Surhoff, di sini tak kupergunakan nama sebenarnya, masuk. Didapatinya aku sedang mencangkungi gambar sang dara, kekasih para dewa itu.
Ia terbahak, diri menggebrakkan dan tersipu. Lebih kurang ajar lagi justru seruannya. Ahoy, si piloginik, mata keranjang kita, buaya kita. Bulan mana pula sedang kau rindukan? Memang aku berhak mengusirnya, tapi hush, dengusku. Siapa tahu, astrolog itu tahu segalanya, kecuali dirinya sendiri. Kemudian seperti biasa, ia melanjutkan dengan seringai. Biar aku ceritakan. Dia temanku, sekolah di HBS, Jalan HBS, Surabaya. Ia lebih tinggi daripadaku. Dalam tubuhnya mengalir darah pribumi. Entah berapa tetes atau gumpal. Jangan yang itu, bujuknya dengan suara rintihan. Juga ada seorang dewi di Surabaya ini. Cantik tiada banding. Tidak kalah dari gambar itu. Itu toh hanya gambar. Apa? Yang kau maksudkan dengan cantik? Apa? Kan kau sendiri yang sudah rumuskan. Letak dan bentuk tulang yang tepat. Diikat oleh lapisan daging yang tepat pula. Benar. Terusku setelah kehilangan kekikukan. Apalagi? Kulit yang halus lembut, mata yang bersinar, dan bibir yang pandai berbisik. Kau sudah tambahi dan ubah dengan pandai berbisik. Jadi bibir itu hanya harus bisa memekik dan mengutuki kau. Kan biarpun mengutuki, asal berbisik, tiada apa. Aku mendiamkannya. Pendeknya, kalau memang jantan, piloginik sejati, mari aku bawa kau ke sana. Aku ingin lihat bagaimana akan solah dan tingkahmu. Apa kau memang sejantan bibirmu? Aku masih banyak pekerjaan. Kecut sebelum turun gelanggang, tuduhnya. Aku tersinggung. Aku tahu otak HBS dalam kepala Robert Surov ini hanya pandai menghina, mengecilkan, melecehkan, dan menjahati orang. Dia anggap tahu kelemahanku. Tak ada darah Eropa dalam tubuhku. Sungguh-sungguh dia sedang bikin rencana jahat terhadap diriku. Jadi, jawabku. Itu barang beberapa minggu yang lalu, awal tahun pelajaran baru. Dan sekarang seluruh Jawa berpesta pora. Mungkin juga seluruh Hindia Belanda. Triwarna berkibar riang di mana-mana. Dara yang seorang dewi kecantikan kekasih para dewa itu kini naik tahta. Ia sekarang ratuku, aku kaulanya. Tepat seperti cerita Jufro, Magda Peters tentang Thomas Aquinas. Ia adalah Sri Ratu Wilhelmina. Tanggal, bulan, dan tahun kelahiran telah memberikan kesempatan pada astrolog untuk mengangkatnya jadi ratu dan menjatuhkan aku jadi kaulanya. Dan ratuku itu malahan tidak pernah tahu aku benar-benar ada di atas bumi ini. Sekiranya ia lahir 1 atau 2 abad sebelum atau sesudah aku, barang tentu hati ini tak akan jadi begini menangis. 7 September 1898, hari Jumat Legi. Ini di India, di Nederland sana, 6 September 1898, hari Kamis Kliwon. Para pelajar seakan gila merayakan penobatan ini. Pertandingan, pertunjukan, pameran keterampilan, dan kebiasaan yang dipelajari orang dari Eropa, sepak bola, standen, kasti. Dan semua itu tak akan ada yang menarik hatiku. Aku tak suka pada sport. Dunia sekelilingku ramai, meriam pun berdentuman, arak-arakan dan penenggelaman. Di hati aku tetap melangsa. Jadi pergilah aku seperti biasa ke tetangga sebelah. Jean Marais, orang Perancis berkaki satu itu. Haleluya, Mingke. Apa kabar hari ini?
tegurnya dalam Prancis yang memaksa aku menggunakan bahasanya. Ada, Jen. Ada pekerjaan untukmu. 1 perangkat perabot kamar. Aku berikan padanya gambar sebagaimana dikehendaki pemesan. Ia mempelajarinya sebentar dan tersenyum senang. Beres, akan kuperhitungkan biayanya dengan ukiran motif Jepara, Mingke. Tuan Muda Mingke, panggil ibu pemondokanku dari sebelah. Melongok melalui jendela, aku lihat Mevrouw. Telinga melambai padaku. Jen, aku pergi dulu. Mevrouw Bawel ini barangkali hendak menyuguh tarcis. Jangan terlalu lama pesanan itu, Jen. Di rumah tak kutemui tarcis, hanya Robert Surov. Ayo, katanya, kita pergi sekarang. Sebuah dokar model baru, Harper, telah menunggu di pintu gerbang. Kami naik, kuda mulai bergerak. Kusir seorang Jawa tua. Jelas sewanya lebih mahal, kataku dalam Belanda. Jangan main-main, Mingke. Ini bukan dokar sembarang dokar. Bukan kretek. Dokar dengan prayer. Barangkali yang pertama menjelang akhir abad ini. Barangkali juga pernya lebih mahal dari seluruh dokar. Percaya, Rob. Ngomong-ngomong, Rob, kita mau kemana? Kita ke tempat di mana semua pemuda mengimpikan undangan. Karena bidadarinya, Mingke. Dengar, aku beruntung mendapatkan undangan dari abangnya. Tak ada yang pernah dapat undangan ke sana kecuali ini. Dengan ibu jarinya, dia menuding dadanya sendiri. Dengar, kebetulan nama abangnya juga Robert. Banyak benar anak bernama Robert sekarang. Ia tak menggubris dan meneruskan. Hanya karena kami berdua pernah bertemu dalam pertandingan bola. Di rumahnya ada kelahiran beberapa sapi jantan yang tidak dikehendaki. Itu yang terpenting bagiku. Ia melirik padaku. Sapi jantan? Aku tak mengerti. Sapi jantan untuk sarapan. Maksudku, itu soalku. Soalmu. Ia berkecap-kecap, mata tajam menyelidik mataku. Soalmu sih, adik si Robert itu. Aku ingin lihat sampai di mana kejantananmu, hai Piloginik. Bingkai besi roda kerper itu gemertak, menggelinding jalanan batu, jalan Keranggan ke Blauran menuju ke Monokromo. Ayo nyanyikan Veni Vidi Vici. Datang, lihat, menang. Ajaknya di antara gemertak roda. Hahaha, kau pucat sekarang. Tak lagi yakin aku kejantanan sendiri. Hahaha. Mengapa tak kau ambil semua untuk dirimu sendiri? Santapan pagi dan Dewi itu. Aku. Untukku hanya Dewi berdarah Eropa tulen. Jadi Dewi yang akan kami kunjungi adalah gadis Indo. Peranakan Indis. Robert Surov, sekali lagi kuperingatkan, yang kupergunakan bukan namanya yang sebenarnya, juga Indo. Waktu namanya seorang Indo juga, hendak melahirkan, ayahnya juga Indo. Buru-buru membawanya ke Tanjung Perak, naik ke atas kapal Van Heemskerk yang sedang berlabuh, melahirkan di sana. Dan ia bukan hanya kaula Belanda, ia mendapat kewarganegaraan Belanda. Begitulah sangkanya. Tetapi belakangan aku tahu lahir di atas kapal Belanda tidak ada akibat hukum apa-apa. Dan barangkali seperti itu juga tingkah orang-orang Yahudi dengan kewarganegaraan Romawi. Ia menganggap dirinya lain dari saudara-saudara sekandung. Ia menganggap diri bukan Indo. Kalau ia dilahirkan 1 kilometer dari kapal itu, barangkali di atas dermaga Perak, barangkali di atas sampan Madura, dan mendapatkan kewarganegaraan Madura, barangkali akan lain pula solahnya.
Setidak-tidaknya aku mulai mengerti mengapa ia suka memperlihatkan sikap tidak menyukai gadis-gadis Indo. Dalam persangkaan bahwa dia kaulah Belanda, ia berperilaku seakan-akan warga negara Belanda untuk kepentingan anak cucunya kelak. Setidak-tidaknya dalam bualan dan keseakanan. Dia berharap kelak kedudukan dan gajinya akan lebih tinggi daripada yang pribumi. Pagi itu sangat indah memang, langit biru cerah tanpa awan. Hidup muda hanya bernapaskan kesukaan semata. Segala yang kuusahakan berhasil. Tak ada kesulitan dalam pelajaran, dan hati pun cerah tanpa kompleks. Yang telah naik tahta biarlah sudah. Semua pajangan pada gedung dan gapura-gapura itu sudah untuknya. Pertemuan-pertemuan resmi semua juga untuknya. Kekasih para dewa, Dewi Kahyangan. Dan sekarang Surov sedang hendak mempermainkan aku di hadapan gadis dunia yang ia kehendaki aku taklukkan. Orang-orang desa ke kota berjalan kaki, tak masuk dalam perhatianku. Jalan raya Batu Kuning itu lurus langsung ke Wonokromo. Rumah, ladang, sawah, pepohonan jalanan yang dikurung dengan keranjang bambu. Bagian-bagian hutan yang bermandikan sinar perak matahari. Semua berterbangan riang. Di kejauhan sana, samar-samar nampak gunung-gunung berdiri tenang dalam keangkuhan, seperti pertapa berbaring membatu.